Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak ustazah doakan anak-anak ustazah beserta ayah bunda di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak ustazah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ustazah ingatkan antum ya, untuk sholat duhanya, tilawahnya tetap dijalankan seperti biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak ustazah, sebelum ustazah memasuki materi hari ini, ustazah ulangi yang materi kemarin, bahwa kemarin kita sudah belajar tentang dataran di Indonesia ya anak-anak ustazah. Nah, dataran di Indonesia itu ada berapa ya? Hebat. Jadi daratan Indonesia itu terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dataran tinggi itu sendiri bisa juga disebut dengan plato dan merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan memiliki ketinggian lebih dari 600 meter dari mana? Ya, hebat, dari permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini juga berbentuk dari bekas sisa-sisa letusan gunung berapi yang menimbun daerah sekitarnya. Itu dataran tinggi. Kalau dataran rendah, berapa ya tingginya anak ustazah? Iya, hebat. Jadi dataran rendah itu memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dan dataran rendah ini merupakan bagian permukaan bumi yang sangat luas. Jadi daerah ini biasanya cocok untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, maupun perindustrian. Yang ketiga ada yang namanya pantai. Pantai merupakan daerah daratan yang langsung berbatasan dengan laut. Mata pencaharian penduduk yang di sekitar pantai itu sesuai dengan sumber daya alam dan kondisi pantai yang ada. Contohnya ada yang bekerja sebagai nelayan, pekerja pelabuhan, petani tambak ikan dan garam, dan petani kelapa. Nah, itulah tadi sedikit materi minggu kemarin tentang dataran yang ada di Indonesia. Nah, jadi dari penjelasan ustazah tadi kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak, yang sangat melimpah ruah. Nah, sumber daya alam itu sendiri digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti kebutuhan sandangnya, pangannya, dan papannya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, hal yang paling utama adalah melakukan upaya pencegahan dan menjaga kelestarian lingkungan. Bagaimana anak-anak ustazah cara untuk melestarikan lingkungan? Ya, dengan cara mengupayakan pencegahan kerusakan lingkungan. Jadi banyak ya caranya anak ustazah. Cara kecilnya anak-anak ustazah mungkin tidak boleh membuang sampah sembarangan atau di sekitar rumah anak-anak ustazah, di sekitar sekolah ya, dan lain sebagainya. Allah telah mengaruniakan manusia itu akal yang cerdas. Jadi kita sudah dimiliki akal nih. Allah sudah menitipkan kita pikiran yang sehat, yang cerdas, sehingga apa? Sehingga kita bisa menggunakan akal kita itu untuk apa? Untuk mengelola alam, untuk melestarikan alam ya anak-anak ustazah. Tapi seringkali nih
Seringkali manusia melakukan hal yang merugikan diri sendiri dengan berbuat kerusakan. Kerusakan apa anak-anak ustazah? Ya, hebat, kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sumber daya alam. Terjadinya ketidakseimbangan ini akibat ulah manusia sendiri ya, akibat ulah manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya mereka melakukan penebangan secara liar dan besar-besaran. Itu yang pertama. Terus mengambil hasil laut dengan menggunakan pukat harimau atau bom. Terus membuka lahan dengan cara membakar hutan sehingga tumbuhan dan hewan yang hidup di hutan tersebut menjadi musnah. Dan masih banyak lagi kerusakan-kerusakan lingkungan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, akibat yang terjadi dari eksploitasi tersebut, dari kerusakan-kerusakan yang sudah dilakukan adalah terjadinya bencana. Bencana seperti apa anak ustazah? Ya, hebat, bencana banjir karena orang-orang membuang sampah sembarangan, terus menebang hutan ya, sehingga terjadinya kekeringan juga, tanah gundul, longsor, dan kekurangan pangan. Oleh karena itu, lingkungan kita harus dijaga dan dilestarikan. Jika manusia melestarikan lingkungan, maka manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri atau kepada manusia itu sendiri. Nah, bagaimana cara melestarikan lingkungan? Ada caranya ya anak-anak ustazah. Yang pertama, melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menebang pohon yang sudah siap diproduksi. Jadi seperti pohon-pohon besar yang sudah bisa nih dijadikan kayunya, batangnya udah bisa dijadikan bahan-bahan untuk membuat rumah misalnya. Nah, itu boleh ditebang. Jadi kita harus menerapkan sistem tebang pilih. Yang kedua, melakukan penanaman kembali pada lahan-lahan yang gundul atau dinamai dengan reboisasi. Yang ketiga, menjaga kesuburan tanah dengan menggunakan pupuk alami atau pupuk kompos atau pupuk kandang ya. Yang selanjutnya, mencegah perbuluan liar terhadap hewan-hewan yang dilindungi dan langka dengan membuat aturan pemerintah. Lalu membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menghemat penggunaan sumber daya alam agar tetap lestari. Nah, itu beberapa cara melestarikan lingkungan. Jadi anak-anak ustazah, pesan ustazah, dimanapun kita berada, dimanapun anak-anak ustazah berada, anak-anak ustazah harus selalu menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan. Karena apa? Jika kita semua melestarikan lingkungan, maka manfaatnya itu akan kembali kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan satu lagi, anak-anak ustazah juga mendapatkan pahala nantinya di akhirat ya anak-anak ustazah. Jadi di samping Allah menciptakan kita, mengkaruniakan kita sebagai manusia yang cerdas, yang sehat akalnya. Nah, untuk mengucapkan rasa syukur kita, ya kita harus melakukan, harus menjaga lingkungan. Oke anak-anak ustazah. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah,
Allah senantiasa mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan. Jika kita melakukan kerusakan, maka akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita wajib menjaga lingkungan. Oke, anak-anak ustazah, mungkin materi hari ini cukup sampai di sini. Kepada antum semua, kepada ayah bunda, ustazah memohon maaf jika terdapat kesalahan, lebih dan kurang juga ustazah mohon maaf. Titip salam juga kepada ayah bunda. Akhir kata ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.